Kanza Malu Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman tentang kota Veracruz dan Boca del Rio ya, yang ada di Meksiko. Nah ini sebenarnya areanya Veracruz itu dikelilingi oleh laut teman-teman ya. Dan kalau di sini itu lautnya ini, kalau kita emang turun ke bawah banget, tapi nggak di area tertentu aja ya, itu lautnya itu yang daerah-daerah yang dekat pas aliran sungai itu memang kalau pas lagi air laut tersebut teman-teman, itu memang warnanya agak berbeda ya. Karena apa? Karena kotoran dari air sungai itu masuknya ke sana. Makanya orang-orang di sini tuh pada bilang air lautnya itu sangat sekali dihebohkan, rasanya itu air laut itu kotor gitu loh. Padahal sebenarnya sih itu tidak semua lokasi teman-teman ya, ada di area tertentu memang ada seperti itu. Dan warna air lautnya memang berbeda sih di pantainya itu ya, tapi hanya lokasi tertentu aja, nggak semuanya gitu loh teman-teman. Nah terus jadi cap lah sama semua orang-orang di sini itu, oh di situ tuh airnya seperti itu gitu loh. Tapi aktuali saya tinggal di sini cukup lama ya, jadi saya kebetulan saya juga sering sini, dan keluarga saya juga senang main di pantai ya. Jadi kita suka main di pantai itu, jadi kita juga tahu di mana yang areanya yang tanda petik, di mana yang areanya ada biasa-biasa aja teman-teman. Dan di sini tuh hebat teman-teman ya, kalau saya bandingin dengan negara kita ya, di sini itu pantainya tidak akan pernah ditemukan yang ada namanya plastik teman-teman, tidak akan pernah ada plastik, botol-botol apa segala yang kalau di Indonesia kan jadi berita banget kan ya. Jadi kalau di sini tuh nggak ada teman-teman, jadi emang benar bersih. Dan ini juga di daerah kotanya. Nah ini kita udah masuk di daerah kota Boca del Rio teman-teman. Nah ini adalah kotanya. Di sini kebanyakan itu adalah hanya hotel-hotel sama dengan apartemen. Di sini ini lokasinya, jadi memang area-area yang cukup lumayan mehong ya di sini ini. Dan juga restoran-restoran yang berbau seafood teman-teman ya. Jadi biasanya sih kalau seandainya orang-orang luar datang, orang-orang luar bukan orang lokal ya yang berkunjung, yaitu kebanyakan mereka lebih memilih daerah-daerah seperti ini gitu. Nah ini loh teman-teman, ini area-area hotel semua, dari hotel yang termurah sampai hotel yang termahal. Dan hotel, apalagi sejak adanya si coronavirus ini teman-teman ya, di sini itu sangat-sangat banyak kali promosinya yang menawarkan hotel-hotel murah teman-teman ya, murah meriah banget. Saya udah bilang kali-kali jauh dari harga, jauh sekali harganya daripada harga yang biasanya kita sebelum ada si coronavirus ini. Banyak promosi banget sih, tapi lagi-lagi saya bilangin ya, Meksiko itu banyak sekali tempat tujuan turis-turis saat-saat ini ya, karena emang mungkin udah boring juga di rumah apa segala ya. Dan hati-hati juga tentang nanti si COVID-nya gitu loh ya, kita kan nggak tahu siapa yang datang membawa dan siapa yang udah dapet di sini seperti apa. Yaitu yang lebih banyak risknya kalau saya bilang sih yang masih buka untuk area-area wisata ya, lokasinya ya. Dan Meksiko itu tidak ditutup ya untuk area turisnya sejak pandemi pun, dari awal pandemi pun. Jadi area-area turisnya kayak Kangkung Tampiannya juga sama ya teman-teman ya, dia juga masih tetap buka yang untuk area turisnya. Jadi hati-hati aja, saya bilang sih kayak gitu ya, lebih ekstra hati-hati untuk hal-hal yang seperti itu. Nah ini adalah area Boca del Rio teman-teman ya, ini adalah pusat bisnisnya di sini. Jadi semua area-area berbau dengan bisnis, hotel, mall-mall gede, mall kecil. Jadi di situ ada semua. Tapi di sini teman-teman ya, kalau di Boca del Rio ini mungkin sebagai informasi aja, walaupun mall-mall kecil sama brandnya dengan
tempat lain ya, harganya di sini nggak sama tempat lain teman-teman, yang agak lebih mahal di sini. Jadi kalau memang kantung, jadi target itu emang gitu, kalau seandainya orang-orang di sini itu ya mungkin lebih banyak uangnya kali ya, atau gimana sih, dari segi saya bilang dari segi uangnya di sini tuh lebih banyak, dan lebih banyak orang yang lebih mampu gitu loh. Jadi makanya area bisnis di sini tuh harganya jauh lebih mahal dibandingin dengan daerah-daerah lain gitu loh teman-teman. Jadi kalaupun sama brandnya restorannya, terus ataupun sama brandnya minimarketnya, sama brandnya mallnya, itu di sini tuh harganya jauh lebih mahal dibandingin di daerah lain. Walaupun satu brand ya, satu merek gitu, satu nama gitu teman-teman. Itulah di situ bedanya di situ ya kalau di daerah sini. Nah, di sini masih sentralnya untuk area-area bisnis teman-teman ya. Jadi harga-harga di sini itu cukup lumayan tinggi dibandingkan di daerah lain. Jadi kalau seandainya, tapi biasanya orang-orang yang nggak tinggal di sini ya, mereka biasanya lebih memilih membeli di daerah yang bukan di area Bucal de Rio ya, karena dari segi harga. Tapi biasanya di orang-orang sini tuh dia nggak memperhatikan masalah harga ya teman-temannya, dia mempertimbangkan masalah kenyamanan juga gitu loh. Itulah bedanya ya. Kalau kita kan lihat harganya berapa di mana gitu ya. Kalau mereka tuh nggak, di sini tuh belanja berdasarkan dari kenyamanan mereka gitu. Jadi walaupun kadang-kadang ya mahal di sini ya, nggak sebagian juga ya, nggak semuanya juga ya, mereka memilih di area seperti ini gitu loh. Nah gitu. Nah ini bangunan tua, dan ini area lokasi yang kita menuju ke Veracruznya ya dari Bucal de Rio. Jadi di sini masih ada sentral untuk ya hal-hal yang general lah ya, untuk kayak apa sih namanya, untuk kalau farmasi itu untuk apotek ya teman-teman. Nah kalau di sini mah apoteknya banyak sekali teman-teman, tiap sebentar kita akan temui. Jadi bahkan di sini tuh ada servis juga yang mereka bisa antarin ke rumah kita, jadi kita pas bisa bayar di rumah kita aja gitu. Dan apalagi sejak COVID ini makin mereka ngasih servis yang lebih lah ya. Dan area-area, dan juga teman-teman yang untuk area-area bisnis ini lagi banyak banget sih promosi saat ini ya, baik dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Jadi gitu teman-teman ya, benar-benar besar banget efeknya. Jadi ini areanya yang untuk kendaraan-kendaraan, dan juga masih ada di sekitar sini ada restoran-restoran kecil, tidak sebesar yang ada di Bucal de Rio tadi ya. Ini udah area masuk ke area Veracruz, udah meninggalkan Bucal de Rio, jadi makanya levelnya agak-agak di bawah gitu teman-teman. Tapi salutnya tuh di sini itu kalau area jalan, laut, apapun juga tuh bersih teman-teman. Ini nggak akan ditemukan kantong plastik, botol-botol yang semau-mau udelnya dibuang ya. Kalau di Indonesia kan nggak gitu ya. Jadi laut aja penuh dengan botol-botol gitu loh, botol-botol plastik apa segala. Di sini tuh nggak akan pernah ditemukan teman-teman. Jadi benar-benar bersih teman-teman, dia nggak akan pernah ditemukan. Ya kalau saya bilang sih mungkin pemerintahannya menggalakkan banget juga gitu ya. Tapi di sini mereka juga nggak ada denda apapun juga kok. Tapi memang masyarakatnya itu yang udah peduli gitu loh. Ya mungkin itu yang mungkin ditinggalkan di Indonesia kali ya. Kepedulian kita itu loh, jangan buang sampah sembarangan gitu. Kenapa negara lain bisa, kenapa Indonesia enggak gitu kan? Nah kalau di sini tuh benar-benar teman-teman ya. Jadi kita nggak akan menemukan yang namanya sampah gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah ya saya berbagi sama teman-teman hari ini sedikit, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Moral Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sama teman-teman.